Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam acara Bincang Ramadan, program dakwah Ramadan Man 1 Karanganyar. Dan saya Sofwan Hafid Mustafa selaku moderator, dan telah hadir bersama kita yaitu beliau Bapak Zainal Arifin, SAG, SPDI, MAMPDI. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbicara, sharing dengan beliau dalam Bincang Ramadan ini dengan tema yang mungkin menurut saya tema yang hot. Ya, hot itu artinya mungkin ini mewakili keluh kesah kita sebagai praktisi pendidikan, juga sebagai orang tua. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi orang tua yang bijak di era digital, khususnya di bulan Ramadan. Dan tampaknya tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung sapa beliau Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna khair. Alhamdulillah. Oke, tambahan informasi, beliau selain sebagai Komite Man 1 Karanganyar, beliau juga merupakan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Darul Arqam, dan juga sebagai kepala sekolah di SDIT Jumapolo, dan tentunya beliau juga aktif di berbagai macam kegiatan dan organisasi di Kabupaten Karanganyar. Oke, sepertinya langsung saja Ustadz Zainal Arifin, ini terkait dengan tema, maka tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin hot bagi kita orang yang bekerja di bidang pendidikan terkait dengan pendidik anak. Maka kalaulah boleh saya mengutip sebuah hadis yang menyebutkan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajisani au yunasironihi. Artinya di sini peran orang tua sangatlah besar sekali, dan anak itu sebagaimana sabda Rasul ini disebutkan sebagai suatu yang fitrah, suci, maka yang membentuk itu adalah orang tua. Maka sebelum saya menanyakan Ustaz terkait dengan orang tua ini, mungkin sebenarnya bagaimana sih konsep pendidikan anak di dalam Islam? Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih Ustaz David yang memberikan waktu pada kami, para pemirsa TV Madrasah Man 1 Karanganyar berbahagia. Betul yang disampaikan tadi Ustaz David bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu ladzi yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Jadi memang anak itu sebenarnya terlahir dalam keadaan fitrah. Cuma berbagai hal kita nanti akan kita kupas. Sebenarnya adakah anak yang terlahir dalam keadaan suci? Ya, betulkah anak itu sebenarnya lahir dalam keadaan suci, dan orang tuanya nanti akan mengarahkan atau menjadikan dia menjadi Islam, menjadi Nasrani, menjadi Majusi atau yang lain. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan bahwa sebenarnya sempat golongan tipe anak yang kita pahami dalam Al-Quran. Yang pertama, anak itu bisa dianggap sebagai zina. Ya, zina itu hanya hiasan Ustaz. Jadi bagaimana kita hanya menjadikan orang tua itu hanya menjadikan seorang anak seperti hiasan. Pemirsa yang berbahagia, yang namanya hiasan itu sebenarnya keberadaannya dikatakan penting ya penting, dikatakan enggak ya enggak. Artinya ketika hiasan itu tidak ada pun sebenarnya juga rumah tidak apa-apa, tetapi juga rumah hanya kurang indah saja. Maka ada anak itu yang dianggap sebagai hanya hiasan rumah saja. Ya, jadi hanya kalau bahasa Jawa ini segerbu genep-genep lah, daripada di rumah itu sepi, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Yang kedua, anak bisa dijadikan sebagai fitnah. Ya, karena anak itu juga nanti bisa jadi fitnah untuk orang tuanya, untuk keluarganya dan sebagainya. Yang ketiga, anak bisa dikategorikan sebagai musuh. Jadi banyak sekali anak-anak kita ini atau anak-anaknya Bapak Ibu mereka yang merasakan bahwa anak ini seakan jadi musuh orang tuanya. Ya, mungkin ada orang tuanya yang dia dai, ya mungkin guru,
Mungkin orang-orang lah katalah yang etikanya baik, selalu mengajak orang lain berbuat baik, namun anaknya sendiri bermasalah. Nah itu berarti kan orang tuanya dan anak-anak ini kan jadi musuh orang tuanya. Ketika orang tuanya mengajak kepada kebaikan, tapi anaknya sendiri malah masalah. Dan nanti imbangannya nanti ketika ada apa-apa, anak akan disebabkan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya baik, ya misalkan ada anak yang pintar misalkan, dia pintar matematika, pintar pelajaran apa, mungkin orang hanya bilang, ya pantaslah dia bapaknya kan ya pintar. Tapi ketika anaknya juga jahat ya sama saja. Ketika anaknya berbuat jelek, ya terus kemudian kebetulan bapaknya juga tidak baik, paling nanti komentarnya sama. Oh si fulan, oh pantas saja, si fulan kan anaknya itu. Ya. Ya yang jadi masalah tadi adalah ketika orang tuanya baik, mungkin terus kemudian anaknya tidak baik. Lah ini kan mungkin jadi pemikiran. Yang terakhir yang diharapkan adalah memang qurratu ayun. Jadi bagaimana anak tipe yang terakhir ini yang menjadi penyejuk hati. Ya. Jadi anak itu betul-betul menjadi cahaya. Anak itu menjadi generasi yang soleh-soleh. Karena surahnya Ustadz yang menjadikan hal yang terbaik dari seorang orang tua adalah surahnya tinggalan yang baik itu hanya anak soleh. Selain itu tidak ada. Karena dari anak soleh itulah nanti yang itu nanti bisa mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin kalau orang tuanya sudah tidak ada, yang diharapkan hanya doa dari keluarganya. Sementara kalau keluarganya tidak baik, mungkin akan sangat sulit mendapatkan kebaikan-kebaikan itu Ustaz. Jadi salah satu konsepnya judulnya sebenarnya kita mengarah kepada bagaimana menjadikan putra-putri kita ini menjadi generasi yang soleh-soleh. Saya pikir itu cukup. Jadi tidak usah berpikir anak kita harus kaya, kemudian harus keren, pintar ataupun apa dan sebagainya. Jadikanlah dia orang yang soleh-soleh. Ya. Karena pada hakikatnya nanti bukan masalah apa dan sebagainya. Mungkin kita tidak butuh orang kaya, bukan butuh orang pintar, tapi bagaimana dia hidup itu nanti bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin gitu Ustaz untuk pertama. Oke, matur nuwun. Jadi memang kalau tadi kita simak bersama pemirsa, artinya ada 3 potensi. Anak itu bisa menjadi hiasan, kemudian anak itu bisa menjadi fitnah atau ujian, dan juga bahkan anak ini bisa menjadi musuh. Nah, maka kemudian 3 ini potensi ini bisa terjadi karena mungkin saya nambahi Ustaz, artinya ini kan kembali ke peran orang tua. Nah sekarang kita punya tujuan, kan tadi disampaikan kita pengen anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah, kemudian menjadi anak yang qurratu ayun. Nah sekarang Ustaz, artinya kita sebagai orang tua, artinya tentunya harus ada kiat, harus ada nilai, harus ada langkah-langkah yang mungkin perlu kita lakukan, perlu laksanakan supaya tujuan yang mulai itu terlaksana, menjadikan anak ini qurratu ayun, menjadi anak yang soleh solihah. Nah menurut Ustaz bagaimana langkah orang tua sebagai yang mana memiliki peran penting ini untuk bisa menjadikan anak ini menjadi anak yang qurratu ayun, soleh dan solihah? Baik, mungkin langkah yang pertama bisa saja kita pilihkan dia ke lembaga pendidikan yang baik. Para pemirsa TV Madrasah Masa Karya berbahagia, kami bersyukur bahwa putra-putri Bapak Ibu semua, khususnya yang jadi wali murid yang berada di Man 1 Karanganyar sudah menyekolahkan putra-putrinya di Man 1 Karanganyar. Dan itu sudah satu aset yang luar biasa. Kemarin di rapat wali murid sudah kami sampaikan. Di situ ada ayat yang berbunyi wa makanal mu'minuna liyaghfiru kafah. Dan hendaklah dari sekian banyak orang itu harus memang nyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan yang sebenarnya dalam bahasa pasnya tidak mesti pesantren. Tapi di situ lembaga pendidikan itu di mana lembaga pendidikan itu banyak mengajarkan tentang agama. Karena tanpa diajarkan agama yang baik, mana mungkin mereka akan paham tentang agama? Karena kita harus punya ilmu. Nabi Muhammad itu hanya mewariskan ilmu, jadi tidak mewariskan hal yang lain. Ya, karena dengan ilmu lah kita nanti akan belajar bagaimana Rasulullah mengajari kita terhadap semua aspek kehidupan, baik sisi apapun. Maka target yang pertama, kiat yang pertama adalah silahkan untuk anak-anak kita dipilihkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang baik. Dan Man 1 Karanganyar sekali lagi adalah salah satu dari sekian banyak lembaga pendidikan keislaman yang baik. Yang kedua tentunya, ini tugas orang tua ya, sekali lagi sebenarnya tugas yang paling berat dalam mendidik anak ini sebenarnya di rumah. Ya, bukan di sekolah sebenarnya. Di rumah itu, kalau misalkan di sekolah mendidik sedemikian rupa, ya, tetapi kalau di rumah tidak lanjut, tidak ada pendampingan, terus kemudian bimbingan itu juga tidak ada, maka kita sangat sulit Ustaz. Karena di sekolah mereka akan baik-baik saja sebenarnya, karena mereka
di rumah harus mendapatkan pendampingan yang lebih. Kemudian yang sisi berikutnya mungkin jadilah orang tua itu teladan bagi anaknya. Kalau saya mudah rumusnya, ketika kita nanya anak kita, apakah dia pede dan dia bangga punya orang tua seperti kita. Kalau dia jawabnya iya, berarti kita termasuk mungkin yang baik, ya. Bagaimana seorang anak malah justru, milih dan bangga kepada bapak dan ibunya orang lain. Nah, ini menurut saya masalah, Ustaz. Jadi ketika ditanya misalkan kita punya anak misalkan, "Maukah anakku nanti besok kamu sekolah atau kamu belajar seperti bapak, ibu dulu belajar dan mengajari kalian?" Misalkan. Atau mungkin, "Bagakah kalian punya bapak, ibu seperti yang saat ini?" Kira-kira. Mudah saja, ketika orang tua yang banyak masalah, dia pasti anaknya tidak akan berani menjawab untuk mengidolakan bapak ibunya. Ini sudah masalah, ya. Dari agama sekali lagi idola yang pertama, tentunya kalau kita sebagai umat Muhammad, idola kita Nabi Muhammad tentunya. Tapi paling tidak, ketika kita sudah di rumah, ya kita bagaimana caranya untuk mengidolakan bapak ibu kita. Ketika saya ditanya, misalkan saya seperti ini, saya menjawab pertama kali adalah ini karena bapak ibu saya. Ya, mungkin Ustadz Habib juga sama lah. Ketika kita ditanya bagaimana kita modal, bagaimana kita belajar, sekarang kita jadi guru, mungkin yang ditanya siapa yang berjasa pertama kali, kita akan jawab semuanya adalah bapak ibu saya. Dan apakah kita bangga dengan bapak ibu saya? Mungkin kalau kita ditanya, saya akan jawab iya. Ya, kebetulan bapak ibu saya lulusan pondok pesantren semua. Ya, jadi bapak saya juga mondok, ibu saya juga mondok. Artinya paling tidak bapak ibu saya, keluarga saya kebetulan adalah semuanya belajar di pendidikan-pendidikan keagamaan. Saya tidak menafikan yang lain, tetapi itu hanya contoh. Jadilah teladan untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mengidolakan kita, sehingga dengan itulah orang tua bisa mudah untuk mendidik anak-anaknya. Gitu, Ustaz. Oke, Masya Allah. Jadi semua itu dimulai dari orang tua itu sendiri ya, Ustaz ya. Jadi tidak ada pendidikan, tidak ada pengajaran tanpa adanya keteladanan. Gitu. Jadi menjadi tugas kita sebagai orang tua, maka aslih nafsakah yasluh lakan nas. Jadi kita fokus kepada diri kita sendiri, memperbaiki diri, menjadi orang tua yang baik, kemudian insya Allah nanti anak ini akan melihat kita. Dan kadang pendidikan itu tidak melulu harus kita nopo, kita ngasih nasihat atau kita ngasih tausiah, tapi ternyata anak itu melihat. Bahkan saya pernah membaca, Ustaz, artinya anak ini disebutkan sebagai peniru yang ulung. Jadi mungkin seringkali anak kita itu kalau dibilangi mungkin seringkali ngeyel, tapi dia itu memperhatikan gerak-gerik ayahnya, ibunya, bagaimana sabarnya, bagaimana uletnya, keterampilannya, dan ternyata yang tidak diucapkan itu ternyata banyak ditiru oleh anak-anak kita. Jadi tentunya kita kembali ke diri kita sebagai orang tua, usikum wa iyaya. Jadi kita memperbaiki diri kita, ya kayak gitu ya. Iya, betul, Ustaz. Dan juga saya ingin menggarisbawahi yang tadi disampaikan, tadi menyebut MAN 1 Karanganyar sebagai salah satu lembaga yang baik untuk nopo istilahnya pendidikan Islam, maka saya menekankan itu kepada Bapak Ibu atau pemirsa, maka jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan anak putra-putrinya di MAN 1 Karanganyar. Ngoten nggih, Zat? Iya, Alhamdulillah. Eh, ini Zat, sekarang karena tadi tugas orang tua sudah kita kutip. Nah, sekarang kita ini hidup di era digital, Ustaz. Artinya ini mungkin sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan memang kita hidup di era digital, maka tentunya akan banyak mempengaruhi dalam pola pendidikan. Maka mungkin Ustaz Zainal punya rumus atau punya cara bagaimana mensikapi yaitu terkait dengan pendidikan khususnya untuk anak di era digital. baik, perlu kami sampaikan bahwa untuk belajar di era digital atau saat ini memang, mau tidak mau ya, jadi kita tidak bisa menghindarkan bahkan di sekolah-sekolah tertentu, bahkan saat ini ya di PR besar dari pondok pesantren, salah satunya adalah bagaimana bisa masukkan produk digital itu ke pondok pesantren. Dan ini tarik ulur yang luar biasa, karena selama ini di pondok pesantren biasanya mereka tidak pernah menggunakan HP misalkan. Tapi di sisi yang lain, ketika nanti anak di lembaga pendidikan Islam seperti di pesantren, termasuk di sekolah lembaga-lembaga kita, termasuk di MAN 1 Karanganyar ini kan kita juga punya boarding. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk memfasilitasi anak-anak di boarding dengan HP dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, ketika nanti mereka tidak mendapatkan fasilitas itu, mereka juga akan bisa ketinggalan. Ya, maka ini PR betul sehingga kita
kita punya tip ya, mungkin salah satunya adalah, mungkin salah satunya ya, kita terfasilitasi itu dengan baik, mungkin kita kita jaga waktunya ataupun kita kasih waktu, di beberapa waktu nanti misalkan ketika mereka kapan harus menggunakan, karena sebenarnya HP ini penting. Ya, misalkan kita di era Ramadan seperti ini ya, sebenarnya kita tidak usah, pusing-pusing menjelaskan sebenarnya kaitannya dengan misalkan perbedaan ruqyah, perbedaan hilal, wujudul hilal, ru'yatul hilal dan sebagainya. Ya misalkan Ramadan harus kapan, kemudian apa dan sebagainya, tarawih itu 23 atau 11 ataupun apa. Sebenarnya HP pun juga bisa bicara, artinya digital pun juga bisa untuk kita jadikan sebagai fasilitas yang baik. Dan ilmu-ilmu kefikihan sebenarnya harusnya tidak lagi debat saat-saat ini karena itu sudah selesai sejak dulu. Tapi setiap kita ngisi pengajian pertanyaan pasti masih seputar puasa, bekam itu boleh enggak, terus kemudian keroan itu boleh enggak, padahal itu sudah selesai dulu. Ya termasuk kita tidak ada istilah kata-kata misalkan kue posone melu Muhammadiyah apa pemerintah. Ini enggak lucu. Ya, enggak lucu kenapa enggak lucu? Karena ini urusannya dengan madhab. Ya kita urusannya adalah dengan cara, bukan dengan urusan ormas. Ya jadi misalkan kita ada wujudil hilal, kemudian di situ ada ru'yah dan sebagainya, ini kan satu hal ada hisab, kemudian ada, ilmu-ilmu yang lain, karena kita semuanya tidak mungkin untuk tidak hisab juga nggak mungkin, tetapi semuanya harus dipedomani dan itu semuanya baik. Lah, ini yang saya maksud, pembelajaran-pembelajaran seperti ini hatta sampai di utusan pelajaran, itu kita bisa mengambil dengan dunia digital yang luar biasa karena memang, digital ini sangat membantu anak-anak, yang penting bisa mengarahkan dengan baik dan jangan salahkan alatnya. Sekali lagi agama tidak pernah menyalahkan alatnya, jadi ketika orang punya pisau, orang punya sabit ataupun apa, ya itu sah-sah saja dan baik, tapi kan penggunaannya kan berbeda. Ya kita punya pisau itu kan untuk mengupas semangka dan sebagainya, bukan untuk membunuh orang. Ya kita punya digital bukan untuk hal yang lain yang aneh-aneh dan sebagainya, tapi sekali lagi kemajuan keilmuan itu semuanya ada di situ sehingga, fasilitas-fasilitas itu dan bahkan satu saat kami yakin anak-anak belajar itu nggak pakai buku, ya. Dan ini yang menjadi masalah walaupun saya lihat di sini sekarang sedang giat-giatnya wacana literasi-literasi dan sebagainya karena saat ini ada semacam kayak khawatiran, ya anak itu sekarang sudah disekoi dengan sesuatu yang sudah jadi. Ketika orang buka Google dan sebagainya jawabannya sudah ada. Ya itu contohnya seperti itu Ustaz. Jadi harapannya dia baca buku yang baik, literasinya juga baik, kemudian dia mentelaah dan sebagainya. Jadi kalau dulu kita sekolah, kita biasanya baca dulu saat pelajaran itu dibaca semua materinya, baru kita lihat soal. Ya, sekarang itu anak-anak tidak begitu, lihat soalnya dulu, terus mencari jawabannya. Ini kelihatan sekali literasinya pasti akan berbeda, karena di soal, itu kita hanya mencari jujukan-jujukan itu. Tapi kalau kita baca semua dulu, terus kemudian kita baru latihan soal, kita mungkin akan nyantol. Di situ kita bacanya bagus atau tidak. Tapi sekarang kayaknya anak-anak juga males. Ya, sehingga, kadang belajar itu ya tuh depan apalagi sekarang dengan model-model kekinian, jawabannya sudah ada. Ya, sampai gurunya bingung membuat PR. Ya, itu sudah jawabannya sudah ada dan sebagainya. Mungkin itu saja. Jadi monggo nanti, mungkin salah satunya kita jaga, tapi kita tidak hindari karena memang era digital tidak usah kita hindari dan sebagainya. Iya, terima kasih. Artinya, tetap kita memanfaatkan kemajuan zaman dengan gadget itu, dengan digital, tapi tentunya ada napa niku istilah, eee, pembinaan Ya, kontrol atau kewaspadaan lah. kewaspadaan dan pendampingan, mungkin itu ya. Jadi tidak kita umbar atau kita biarkan anak kita, memakai gadget atau apa, tapi perlu ada bimbingan, ada pendampingan, itu penting sekali. Kemudian satu lagi ini mungkin keresahan, mungkin mungkin setelah obrolan kita tadi banyak orang tua yang tersadar, tapi ternyata mendapati, wah anaknya itu sudah, apa istilahnya, udah kecanduan udah kecanduan gadget, kecanduan HP, main game dan lain sebagainya. Maka, sikap kita sebagai orang tua, artinya ketika mendapati anak kecanduan seperti itu, apa yang harus kita lakukan saat ketika anak sudah kecanduan gadget gitu? Baik, yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa statusnya wali siswa dan orang tua. Yang pertama jangan bosan untuk mendampingi. Ya, jangan bosan untuk mendampingi. Karena kadang kita gagal dalam mendidik itu karena kadang kita merasa bosan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi itu yang pertama. Sehingga harapannya adalah dengan pendampingan yang baik, apalagi mereka yang sudah kecanduan. Saya pikir mungkin mereka bisa diajak dialog dengan diskusi tertentu dengan digital juga nggak apa-apa. Dengan digital kita gunakan mereka untuk, apa namanya,
belajar banyak tentang diskusi. Kita pantau mereka, kita kita pancing mereka dengan hal-hal yang kira-kira yang menarik lah, nggih. Sehingga misalkan di kajian Ramadan sekali lagi seperti kamu sampaikan, kadang orang itu kan, tidak fair ya, tidak fair itu kan gini, kadang ketika orang memahami satu hukum, dia hanya melihat dari satu sisi, ya dari satu sisi. Makanya, kebetulan kita dulu sama nggih, Ustadz juga belajar di pesantren, saya pikir kenapa kita harus belajar semua, karena di belajar semua itulah kita punya wawasan yang luas. Sehingga kita tidak mengklaim orang lain benar, salah, ataupun apa, merasa benar sendiri dan sebagainya. Sehingga dengan digital ini, dengan gadget misalkan, dengan, HP dan sebagainya, mungkin kita bisa lebih, mengetahui literatur yang lebih banyak, sehingga harapannya termasuk yang kecanduan-kecanduan ini mungkin dia diarahkan kepada hal-hal yang mungkin kita arahkan kepada hal yang baik. Hal yang baik yang kami maksud adalah ketika mereka nanti diajak diskusi tentang sesuatu keilmuan yang lain, ya itu nanti mungkin kita berbeda. Saya kasih contoh misalkan begini, ya. Ketika kita termasuk di madrasah, kita punya literatur dan sebagainya, kita ada bahsul masail, ada bahsul masalah, ada apa. Itu sebenarnya mereka tidak bisa disibukkan dengan hal yang tidak penting. Mereka yang banyak menggunakan HP berlebihan dengan nggak jelas, saya pikir karena mereka memang terkesan waktunya nganggur, waktunya kemudian, mungkin, merasa sisa banyak nggak punya kegiatan apa. Ada satu yang menarik saya cerita, ketika misalkan saya ditanya kenapa kita di pesantren bisa betah dan sebagainya, satu hal bahwa pekerja dan tugas pesantren sangat berat, sehingga sampai kita lupa kangen orang tua, Ustaz. Ya, karena kita repotnya itu kita kangen orang tua, itu kayak hilang, kangen rumah, kangen orang tua atau bahasa yang lain begini, jangankan kangen, kita nggarap PR saja, kita hafalkan bahasa Arab, kita hafalkan bahasa Inggris, kita latihan berbicara, kita kasih tugas apa. Karena setahu saya orang-orang yang punya masalah termasuk yang kecanduan-kecanduan tadi, karena dia hanya menggunakan waktunya sia-sia. Ketika dia banyak menggunakan waktunya untuk hal yang baik, termasuk ini PR untuk kita semua. Ya kalau di sekolah mungkin beban kepada anak yang penting, bisa berjalan untuk dia berpikir dan sebagainya. Ketika dia nanti banyak beban, banyak tugas, yang tentunya tugasnya tidak memberatkan, tapi bagaimana mengajari berpikir, maka dia tidak punya waktu. Jangankan untuk main-main, ya mungkin untuk, mengerjakan itu saja mungkin butuh waktu dan sebagainya. Maka untuk yang kecanduan-kecanduan, untuk, Bapak Ibu wali murid juga pemirsa yang berbahagia, tetaplah mendampingi putra-putrinya, ajaklah mereka dengan dialog-dialog, diskusi dan sebagainya terhadap sesuatu yang penting. Dan inilah pentingnya saya kembali lagi bahwa disitulah pentingnya orang tua yang cerdas, pentingnya orang tua yang pintar. Ya, sehingga dengan, kepintaran, dengan kecerdasan, tentunya bukan masalah kecerdasan materi ilmunya dan sebagainya, tapi bagaimana cara mengajak, mendidik putra-putrinya. Kalau di negara-negara Arab sebenarnya mereka tidak terlalu percaya seorang guru, dalam arti begini, mereka diajari semuanya oleh kutab-kutab itu, mereka hanya di rumah sebenarnya, belajarnya yang diajari ibunya, bapaknya. Jadi dulu tidak ada sekolah-sekolah formal kayak kita, secara logika harusnya anak-anak ini sekarang kan pintar sekali harusnya. Di rumah sudah diajar orang tuanya yang pintar, di sekolah dia mendapatkan pelajaran yang baik, ya harusnya anak-anak generasi yang sekarang, ya wahai, siswa-siswi dan, seluruhnya yang, pada sesi pembelajaran mestinya kalian saat ini, bisa mendapatkan hal yang lebih baik daripada, pendahulu-pendahulu kita dulu yang hanya mendapatkan pembelajaran itu tidak sehebat saat ini, mungkin begitu. Nggih, terima kasih Ustadz Zainal atas sharing-nya dan akhirnya itu semuanya kembali kepada orang tua. Jadi memang, kita sebagai orang tua tentunya merasa lelah, kadang merasa capek ketika membersamai anak-anak kita, tapi ya kita tentunya harus membayangkan kelak masa depan itu anak kita ingin jadi apa. Maka ya kalau boleh saya kutip Ustadz, jadi ada ungkapan Arab itu, "Kullun yahsudu ma zara'ah." Jadi setiap orang itu akan memanen apa yang sudah dia usahakan, apa yang dia tanam. Dan memang kita dalam masa-masa menanam atau masa-masa mempersiapkan anak-anak kita. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai lepas. Itu memang melelahkan, tapi, insya Allah dengan kelelahan itu dan dengan lillah tentunya, maka semoga harapan kita anak kita kelak menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang menjadi anak yang soleh dan sholihah, gitu Ustaz ya. Ya mungkin, dan akhirnya pemirsa waktu juga yang memisahkan kita dan, ini tadi perbincangan kita terkait dengan tema menjadi orang tua yang bijak di era digital, tentunya mensikapi untuk di bulan Ramadan ini.
dan menjadi harapan kita semoga tema tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mewakili segenap kru memohonkan maaf jika dalam penayangan ini ada kesalahan, dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih Ustadz sudah hadir untuk menjadi pembicara, pemateri dalam diskusi kita. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi